Ya, ya, bagi ahwati filah yang mau bertanya langsung kepada Ustadz, bisa menekan tombol raise hand atau melalui chat yang akan kami bacakan. Silakan, ada yang mau bertanya langsung, atau kita langsung pertanyaan yang dari Ustadz. Ustadz minta pencerahannya, dapat info dari medsos bahwa orang tua yang sudah wafat akan mendapat siksa dari Allah karena kemaksiatan anaknya di dunia. Apa benar info ini, Ustadz? Ya, memang tidak ada penjelasan ya, siksaannya seperti apa. Gitu. Adapun tersiksa ya iya, tapi apakah berarti dipukulin misalnya? Apakah ya, diperlakukan perlakuan fisik enggak? Sebenarnya ketersiksaannya ya, secara umum lebih kepada perasaan manusia ketika dia berada dalam kondisi yang tidak sesuai dengan harapannya. Ya. Ibaratnya seorang ibu ya, terpisah dengan anaknya. Ya. Anaknya di pesantren. Ya. Uang tahunannya 25 juta. Tiap bulan dikirim uang ya, sekian juta. Tapi informasinya ya, anaknya malas belajar, anaknya berantem dulu, anaknya nggak mau menghafal, anaknya. Ya. Tapi di pesantren mau. Ya. Gimana itu perasaan orang tua seperti itu? Ini pasti sedih lah ya. Kak, kesedihan seperti itu ya, otomatis bagaikan sebuah siksaan batin. Kak, ya begitulah ya. Karena apa yang dilakukan oleh orang yang hidup itu diketahui oleh orang yang sudah mati. Ya. Karena itu bukti bahwa orang mati itu tahu apa yang dilakukan oleh orang hidup. Ya. Ada sunnah ziarah kubur. Ada sunnah negor ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli. Ya. Ada sunnah mendoakan. Semacam ya. Ada sunnah Rasulullah itu kepada kuburan orang-orang kafir berdialog. Rasulullah melewati kuburan-kuburannya orang kafir secara bijak. Rasulullah mengatakan begini, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, katanya. Gimana udah ketemu semua yang Allah janjikan kepadamu? Itu menunjukkan ahli kubur itu tahu. Sehingga ya, di situ letak ketersiksaannya. Adapun siksaannya jadi dipukul atau apa itu tidak ada penjelasannya. Apapun yang namanya tersiksa walaupun secara mental itu tidak enak bagi kehidupan. Agar tidak terjadi seperti ini, maka dalam Islam ada prinsip birrul walidain. Ajarkan anak itu berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidainnya hayyan wa mayyita. Ajarkan birrul walidain yang tidak hanya saat orang tua masih hidup dan orang tua yang sudah meninggal. Jadi kebaikan-kebaikanmu itu akan dinikmati oleh orang tuamu yang sudah meninggal. Maka otomatis ketika kamu jelek, ketika anak itu jelek, ya otomatis menjadi apa kesedihan, ada kesengsaraan, ya. Sehingga itu semua menjadi suasana siksa. Tentu harus dibedakan antara orang tua yang dulu nggak peduli dengan orang tua yang sudah peduli. Ya. Sudah segala cara dilakukan supaya anaknya baik. Ya.
Karena orang tua yang sudah sangat peduli terhadap anaknya, di sisi Allah kan tidak berstatus salah. Karena yang dihargai oleh Allah adalah usaha manusia, bukan hasilnya. Sehingga kalau anaknya nggak baik sekarang, ya karena dulu orang tua sudah melakukan ini, melakukan itu, siapa tahu hanya nunggu proses, ya. Mungkin setahun depan, mungkin 2 tahun lagi, dan seterusnya. Belum lagi ketika ada faktor-faktor lain yang ingin mendakwahi anak ini supaya birrul walidain, ya. Maka insya Allah ya, banyak upaya agar ahli kubur atau itu orang tua ya, bisa terselamatkan dari kondisi yang menyedihkan akibat ulah anak-anak. Dalam rangka itu juga diperankan, diingatkan orang tua, ayo kamu harus bekerja keras tuh untuk menghasilkan apa? Awaladun salihun yad'u lahu. Kamu mengkondisikan anakmu yang soleh yang mau mendoakan. Sehingga dijadikan salah satu indikasi kesolehan anak itu jika dia terus-menerus mendoakan orang tuanya. Allah. Apa masih? Oh, ada yang mau bertanya langsung, Ustadz? Ya, silakan. Silakan Ibu Iskandaria. Aduh, Afwan, masih nama kelas anak belum dirubah. Saya Alia, izin bertanya. Tadi sebetulnya penjelasan itu agak menjawab. Selama ini saya suka berpikir kenapa untuk tema-tema dari surat Makkiyah itu banyak tentang keimanan terhadap hari-hari akhir ya Ustadz. Sebetulnya memang banyak akidah ya, termasuk salah satunya itu. Tadi yang Ustadz sebutkan yang tentang 6 penyelewengan itu agak menjelaskan sih. Cuman yang agak saya masih mengganjal adalah waktu di zamannya kaum kafir Quraisy itu kan sebetulnya mereka memiliki keimanan, sudah mengimani Allah gitu ya. Tetapi dari segi apa hari akhirat, kenapa mereka tidak tidak percaya gitu, istilahnya tidak apa maksudnya tidak mengimani gitu ya terhadap hari akhirat. Jadi kayak kurang lengkap gitu ya. Apa kira-kiranya sebabnya gitu Ustadz yang menghalangi mereka. Dan juga satu lagi mungkin dari tadi yang godaan yang hal-hal yang mubah ya, kegiatan yang mubah, sejauh mana gitu kita memberikan batasan atau pembolehan terhadap diri kita untuk melakukan kegiatan yang mubah Ustadz. Karena kadang karena di dalam otak ini mindsetnya, oh ini kan mubah misalnya sesuatu ya apa kayak jalan-jalan atau apa misalnya, jadi kita agak sedikit longgar gitu membolehkan gitu, tapi nyatanya kadang-kadang itu adalah salah satu jebakan juga yang membuat kita jadi kehilangan waktu gitu Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jazakallah khair Ustadz. Ya, baik ya. Ya, orang-orang kafir Quraisy dalam beriman kepada Allah kan saat itu belum menemukan pijakannya. Ya. Dia beriman kepada Allah, ada mengikuti nalurinya, mengikuti lingkungannya, mengikuti orang-orang seniornya. Ya. Al-Quran datang mengatakan kalau beriman kepada Allah harus sepaket ya dengan hari akhirat. Ya. Nah, ketika ini yang diajarkan, disitulah terpecah. Ada yang siap menerima, ada yang nggak siap menerima. Sehingga Al-Quran isinya kayak bekerja keras gitu ya. Gimana supaya orang itu jangan sampai nggak beriman kepada hari akhirat. Jadi yang nggak menerima itu seakan-akan yang penting beriman kepada Allah udah beres. Al-Quran nggak bisa ya. Yang menjelaskan tentang akhirat itu kan Allah. Ya. Jadi gimana Allah ingin supaya orang nggak beriman dengan akhirat itu dengan penjelasan misalnya wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha kas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah.
Di Allah kemudian datang Al-Quran yang meluruskan. Ya. Kalau kamu beriman kepada Allah yang baik, ya, yang bisa diterima, maka harus sepaket dengan ya keimanan dengan hari akhirat. Ya. Maka yang menerima model Abu Bakar, Utsman, Ali, ya tentu menjadi manusia yang luar biasa. Ya. Sehingga yang potensi kesolehan tambah soleh, yang punya potensi jago perang, ya, maka ya, potensinya betul-betul bermanfaat. Apa saja itu semua tidak terlepas dari ya keimanan kepada Allah sesuai dengan versi Al-Quran. Memang betul bahat itu jebakan. Ya. Bahat orang bisa kurang zikir, kurang melaksanakan amal soleh dan seterusnya. Maka para ulama mengatakan ya pertama jangan lupa niat. Ibu ini mau olahraga nih, olahraga kan mubah. Tapi saya olahraga ini tujuannya supaya sehat. Kalau sehat, kuat baca Quran, kuat qiyamul lail, kuat ngaji, kuat ngajar, maka insya Allah menjadi mubah yang bernilai. Karena niatnya. Apa saja, ya. Mau berapa lama kamu mancing? Hobi mancing misalnya. Kenapa mancing? Insya Allah supaya fresh lagi, supaya baca Qurannya lebih semangat lagi, berdakwahnya lebih semangat lagi, insya Allah menjadi mubah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun tetap harus dengan ukuran-ukuran yang ya, terukur ya, nggak los gitu ya. Apa misalnya membatasi, cukup sejam, cukup 2 jam, sampai sepanjang hari mubah semua. Ya, kedua ya manfaatkan waktu-waktu yang masih di balik kegiatan mubah itu. Ya. Saat kita olahraga, apa sih susahnya? Sesekali subhanallah wa bihamdih. Sesekali Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Sesekali astagfirullah. Ya. Ya. Mubah tapi kita masih ya masih mampu memanfaatkan waktu yang baik. Mau kemana ini? Mau jalan-jalan tuh ke Tangkuban Perahu. Berapa jam? 3 jam. 3 jam dapat sejus tilawahnya. Yang lebih baik yang jalan-jalan ini dapat 3 juz. Seperti di rumah saja nggak dapat walau 1 juz. Jadi berusaha memanfaatkan. Apalagi ya. Yang ketiga supaya mubah itu tidak merugikan, menjaga jangan sampai kehilangan yang lebih utama. Khususnya bagi laki-laki ini, maksudnya sih mubah itu kan salah satunya menjadi anjuran dalam rangka menyegarkan tadi ya. Rasulullah mengatakan sa'atan ba'da sa'ah. Tapi harus waspadai jangan sampai mengorbankan gara-gara mubah kamu nggak sholat duhur berjamaah misalnya. Atau apalagi kalau kegiatannya malam, mubahnya di malam hari, tapi kamu nggak qiyamul lail, kamu nggak sholat subuh berjamaah, maka terasa bahwa itu sebuah jebakan. Satu sisi dapat, tapi sisi lain
nggak dapat yang jauh lebih ya, lebih besar ya istilahnya ya. Mubah itu ibaratnya recehan, ya, tapi yang gede-gede malah kehilangan. Jadi memang para ulama dari dulu memang punya bahasan-bahasan khusus dalam bab ini. Karena sensitifnya menjadi jebakan-jebakan yang membahayakan bagi orang beriman itu ya, terutama ketika berlangsung berpuluh-puluh kali, berlangsung beratus-ratus kali ya, dan seterusnya ya. Siapa sih yang tidak asik ya, bagi laki-laki ya, nonton bola ini ya, ya. Barca sama Real Madrid sedang tanding jam berapa? Jam 1 ya. Sampai jam berapa? Sampai jam 3. Mubah ya. Tapi nggak mulai, nggak sholat subuh berjamaah, alangkah bahayanya ya. Bahkan termasuk ya yang lagi marak sebentar lagi Maulid Nabi. Wah keren Maulid Nabi sampai jam berapa? Jam 1 ya. Cinta Nabi ya. 1 baru pulang. Akhirnya capean, nggak sholat qiyamul lail, subuh kesiangan. Ya. Bagaimana mungkin seorang meninggalkan sesuatu yang paling berharga di sisi Allah untuk melaksanakan sesuatu ya, paling tidak mubah ya. Ya, jazakillah Ustadz atas jawabannya. Sudah cukup atau bisa tambah satu pertanyaan lagi Ustadz? Ya silakan satu. Baik, ini ada pertanyaan Ustadz. Afwan izin bertanya Ustadz, apakah dapat dikatakan bahwa garis besar petunjuk Allah di dalam Al-Quran adalah mencakup 2 hal, yaitu tentang keimanan, rukun iman, dan tentang dakwah. Jazakumullah khair Ustadz. Ya kalau mau diglobalkan ya boleh aja. Wah, ketika keimanan itu berarti terkait dengan pribadinya. Sebagai bentuk rasa syukurnya, siapa dia sih kok bisa jadi wanita yang solihah, wanita yang banyak beramal soleh dan seterusnya. Maka Allah inginkan ya, bagi-bagi dong ya. Yang lain ya. Sebagaimana kamu dulu jadi solehah begini kan ada kerja keras orang lain. Kamu dong juga lakukan pada orang lain, siapa tahu omonganmu, WA-mu ya, ya. Apa saja teguranmu, tampilanmu itu menjadi dakwah bagi orang. Ya, kalau mau kesimpulan seperti ini, istilahnya illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini iman dan amal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Pentingnya kamu punya pahala yang enggak ada putus-putusnya. Seperti para sahabat ya sudah dikubur di Baqi sana 14 abad yang lalu, tapi pahalanya ghairu mamnun. Tidak terputus. Kenapa? Karena mereka berdakwah. Karena mereka peduli kepada orang lain. Gimana jangan sampai orang lain itu nggak soleh, nggak soleh. Orang lain itu terus maksiat, terus tidak mengenal Islam. Dan hakikat dakwah itu nggak usah terlalu muluk-muluk kalau memang ya, belum bisa. Hakikat dakwah itu pada hakikatnya khidmah, ya, pelayanan. Apa saja yang kamu lakukan untuk orang lain, ketika kamu niatkan, siapa tahu pertolongan saya ini membuat dia jadi beriman kepada Allah, sudah dakwah. Ya, ya. Ataukah ya, kalau memang harus ilmu, berarti memang siapa yang ingin berdakwah harus belajar.
berapapun yang dia dapatkan itu laik untuk dijadikan bahan dakwah, karena hadisnya mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Artinya walaupun bekal yang sangat sedikit sampai. Nah, Allah ingin orang lain itu dapat hidayah karena kerjamu, karena tadhiyahmu dan seterusnya, sehingga Allah menakdirkan karena usaha, sehingga kamu dapat pahala dua, dapat pahala apa yang kamu lakukan, pahala apa yang kamu lakukan untuk orang lain. Itu yang disebut dengan amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Baik jamaah rahmatullah, bismillah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.